Sword of Coming, episode 505. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gerbang kuil Dewa Kota terbuka perlahan. Selain Dewa Kota yang menghadapi situasi genting, para bawahan kuil Dewa Kota Imperial Accompanying City lainnya telah sepenuhnya dimobilisasi untuk menghadapi malapetaka yang akan datang. Hakim yang berilmu, hakim militer, dan semua pejabat kecil gaib dari berbagai departemen berdiri dengan hati-hati di dalam kuil Dewa Kota. Meskipun seluruh kota pengiring kekaisaran dapat dianggap sebagai wilayah kuil Dewa Kota, yang berarti bahwa bawahan kuil akan menerima perlindungan tertentu dari keberuntungan kota, berdiri di dalam kuil yang dipenuhi dengan persembahan dupa yang melimpah pada akhirnya membuat mereka merasa lebih tenang. Chen Pingan menatap ke arah pintu masuk kuil Dewa Kota. Dewa Kota telah memilih untuk membunuh satu bawahannya dan mengampuni bawahan lainnya setelah kasus tragis di masa lalu, jadi jenderal yang memegang belenggu dan rantai saat ini kemungkinan besar adalah orang yang baru diangkat. Sementara itu, pejabat utama Departemen Yin Yang, departemen utama dari 6 departemen, mungkin masih orang yang sama seperti sebelumnya. Sambil memegang pedang abadi di tangannya, Chen Pingan melirik ke bawah ke labu penunjang pedangnya dan berkata, "Kalian berdua bebas melakukan apapun yang kalian inginkan setelah aku melancarkan 2 serangan pedang malam ini." Chen Pingan mendongak ke arah kuil Dewa Kota dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang merupakan pejabat utama Departemen Yin Yang di kuil Dewa Kota ini?" Hakim yang berilmu, hakim yang ahli dalam peperangan, dewa pengembara siang dan malam, jenderal yang memegang belenggu dan rantai, serta para bawahan dari departemen lain, semuanya dengan tergesa-gesa menatap ke arah seorang pejabat parubaya yang tampak berilmu tanpa ragu-ragu. Pakaian resmi para pejabat di kuil-kuil Dewa Kota sebagian besar mengikuti etiket yang sama seperti yang ada di Istana Kekaisaran Manusia. Mereka tidak boleh sembarangan dengan kotak-kotak Mandarin yang disulam pada pakaian resmi, meskipun akan ada beberapa perbedaan kecil antara setiap provinsi dan wilayah. Jubah resmi sebagian besar berwarna hitam dan putih, dan para pejabat juga akan membawa segel resmi perunggu yang diukir dengan gelar resmi mereka di pinggang mereka. Pejabat utama Departemen Yin yang gemetar ketakutan dan cemas saat melangkah maju, matanya melirik ke sana kemari dengan gelisah. Ia menekan rasa takut dan panik dalam pikirannya, membungkuk dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat sambil bertanya, "Dewa Pedang telah datang mengunjungi kuil Dewa Kota di malam hari, jadi mohon maafkan saya karena gagal menyambut Anda dengan layak. Bolehkah saya bertanya, untuk alasan apa Dewa Pedang mencari pejabat rendahan ini? Mereka yang berniat baik tidak akan berkunjung, dan mereka yang berkunjung tidak akan berniat baik. Ini adalah prinsip sederhana yang dipahami oleh dia dan semua koleganya di kuil Dewa Kota. Jika tidak, mereka tidak akan muncul bersama-sama di pintu masuk utama." Sesaat kemudian, pendekar pedang berjubah biru itu sudah berdiri di dalam kuil Dewa Kota, dengan pejabat utama Departemen Yin Yang yang tercengang berdiri di belakangnya. Meskipun Chen Pingan telah menerobos masuk ke kuil Dewa Kota tanpa diundang, semua pejabat termasuk hakim terpelajar dan hakim bela diri masih secara simbolis bergeser ke samping seolah-olah memberi jalan baginya. Kemudian mereka menoleh ke arah rekan mereka dari Departemen Yin Yang. Seutas benang emas lurus dan tipis muncul dari dahi pejabat utama Departemen Yin Yang dan membentang hingga ke bawah. Sesaat kemudian, tubuh suci pejabat utama itu meledak berkeping-keping dengan dahsyat. Bahkan hakim militer, pejabat yang paling terampil dalam membunuh hantu jahat, dan jenderal belenggu dan rantai yang baru diangkat, seseorang yang suka berkelana keluar kota untuk memburu hantu tunggal dan hantu yang berkeliaran, gagal melihat dengan jelas kapan pendekar pedang abadi berbaju biru itu melepaskan serangan pedangnya dan bagaimana tepatnya dia melakukannya. Ekspresi muram dan pucat pasi langsung muncul di wajah para pejabat kuil Dewa Kota. Mereka akan sangat menderita malam ini. Orang ini benar-benar seorang pendekar pedang abadi yang telah datang ke sini dari wilayah luar. Mereka pernah mendengar tentang sifat eksentrik dan mendominasi dari pendekar pedang abadi sebelumnya, dan ini adalah jenis kultivator yang tidak bisa dilihat melalui kacamata biasa. Cahaya keemasan samar mengalir melalui patung Dewa Kota di aula belakang kuil, diikuti oleh seorang pejabat tua dengan aura halus yang melangkah keluar dan melewati aula depan tanpa menghadapi halangan apapun. Dia melayang ke tangga aula depan dan berdiri diam, mengacungkan jari dan memarahi dengan suara tegas, "Apakah kau pikir kau bisa seenaknya membunuh seorang pejabat Yin yang diangkat secara resmi dengan stempel kekaisaran kaisar hanya karena kau seorang kultivator pedang?" Chen Pingan mendongak ke arah kabut hitam tebal yang menyelimuti kota pengiring kekaisaran, dengan aura gelap dan mematikan yang seolah-olah mengacungkan cakarnya dan menggeramkan giginya. Ini mirip dengan alat Sudo Celestial, lautan awan aneh, yang dimiliki oleh klan Fu dari kota Naga Tua. Namun, alat Sudo Celestial itu tidak dapat dilihat oleh siapapun di bawah tingkat immortal bumi,
sementara kabut hitam yang menyelimuti kota pendamping kekaisaran hanya tidak terlihat oleh manusia biasa. Aku akan berusaha membantumu menghalangi kesengsaraan surgawi, jadi bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Tanya Chen Ping'an sebagai tanggapan. Dewa kota itu awalnya terkejut, tetapi kegembiraan yang luar biasa segera menyelimutinya saat dia berseru, benarkah? Dewa pedang tidak bercanda dan mempermainkanku. Pendekar pedang muda berjubah biru itu mengangguk sebagai jawaban. Dewa kota merasa bahwa langit akan selalu memberi orang jalan keluar, dan ini akan memberinya secercah harapan setelah masa yang sangat sulit. Dewa kota berjanji dengan lantang, selama Dewa pedang dapat melindungi kuil Dewa kota dari bahaya, Anda bebas menentukan harga dan mendapatkan harta karun prefektur apapun. Jika Dewa pedang merasa kesulitan untuk mendapatkan harta karun itu sendiri, maka beritahu kami saja, dan semua orang di kuil Dewa kota akan bekerja untuk mendapatkan harta karun itu dan mempersembahkannya kepada Anda. Kami pasti tidak akan bermalas-malasan. Seberkas cahaya keemasan menyambar dari langit. Para pejabat Yin dari kuil Dewa kota terpaku melihat ini, tubuh dewa mereka menjadi tidak stabil saat mereka menyaksikan Dewa kota, yang telah menjadi tokoh terpenting selama bertahun-tahun, mengalami nasib yang sama seperti pejabat utama Departemen Yin Yang. Secercah cahaya keemasan muncul di dahinya, setelah itu seutas benang emas perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, ia adalah dewa kota yang telah menikmati persembahan dupa selama bertahun-tahun, jadi tubuh dewanya yang perkasa yang telah menyerap sejumlah besar sari dupa selama bertahun-tahun tidak langsung hancur dan meledak. Tidak hanya itu, dewa kota itu bahkan mampu mengangkat tangannya dan menekan kedua sisi kepalanya dengan kuat sambil meraung kesedihan. Apakah kau sudah gila? Kesengsaraan surgawi akan segera turun jika aku terbunuh, jadi apakah kau mampu menghalangi kesengsaraan surgawi sendirian? Namun, jika aku masih hidup, maka kau dan aku bisa bergabung untuk menghalangi kesengsaraan surgawi bersama-sama. Kau benar-benar gila, kau akan menderita kematian yang mengerikan. Tatapan Chen Ping'an beralih ke atas kepala dewa kota, terfokus pada altar suci di aula depan tempat duduk patung suci yang megah yang juga menikmati persembahan dupa dari prefektur tetapi tampak kusam dan tak bernyawa. Apakah dewa ini juga merupakan kaki tangan dewa kota? Apakah dewa ini menyadari malapetaka yang akan menimpa kota pendamping kekaisaran, sehingga memutuskan untuk menarik roh ilahinya dari patung ilahi di kuil dewa kota ini? Maaf, aku lupa menyebutkan tadi bahwa kau harus berterima kasih padaku dengan kematianmu, kata Chen Ping'an. Dewa kota itu memegang kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. Ada banyak sekali persembahan dupa yang telah lama tertahan di dalam kuil dewa kota, dan dewa kota itu tidak peduli apakah persembahan dupa tersebut murni dan bebas dari pikiran jahat. Sebaliknya, dia menyerap semuanya tanpa mempedulikan kemurniannya, dan pada dasarnya dia meminum racun untuk memuaskan dahaganya. Dengan kesengsaraan surgawi yang menggantung di atas kepalanya, dewa kota itu tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain karena dia melakukan segala daya upayanya untuk meningkatkan kultivasinya, meskipun hanya sedikit. Adapun mengenai apakah kuil dewa kota akan hancur, apakah para pejabat Yin akan terbunuh karena basis kultivasi mereka yang tidak memadai, dan apakah penduduk prefektur akan menjadi korban, dewa kota telah berhenti mempedulikan hal-hal ini sejak ia menderita pukulan besar terhadap kebajikannya dan muncul retakan di tubuh dewanya. Bahkan, ia telah meminta sekelompok teman kultivatornya untuk pergi ke ibu kota dengan membawa hadiah yang sangat berharga, meminta mereka untuk membujuk Kementerian Upacara, Kementerian Astronomi, dan bahkan Kaisar Negara Layar Perak untuk menekan berita tentang kesengsaraan surgawi dan mencegah penduduk kota pengiring kekaisaran dan prefektur yang lebih luas untuk melarikan diri. Jika tidak, mereka akan menghadapi skenario terburuk yaitu kuil dewa kota hancur dan feng shui negara sangat terpengaruh. Selama waktu ini, keturunan cendekiawan yang seharusnya menerima surat rahasia dari pengawas prefektur juga menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, terutama pemimpin klan. Karena itu, mereka juga memberikan banyak dukungan, memanfaatkan jaringan dan hubungan yang telah mereka bangun di istana kekaisaran selama beberapa generasi untuk memohon belas kasihan atas nama Dewa Kota. Berkat hal inilah Dewa Kota Imperial Accompanying City masih melihat secercah peluang untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Dewa Kota itu ingin mengorbankan seluruh prefektur untuk menyelamatkan tubuh dewanya. Mereka yang tidak menjaga diri sendiri akan dihancurkan oleh langit. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa kota dari sebuah kota prefektur, dewa emas yang memandang penguasa fana sebagai makhluk yang berumur pendek. Sambil masih memegang kepalanya, dewa kota itu sedikit menundukkan pandangannya dan melihat benang emas yang bergerak menuruni tubuhnya dengan kecepatan lebih lambat. Namun, benang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan ini menanamkan rasa takut yang hebat di benak dewa kota itu. Anehnya, ada sedikit isak tangis dalam suaranya saat dia bergumam, mengapa ini terjadi? Mengapa persembahan dupa yang melimpah tidak dapat menghentikan benang emas ini?
Dewa Pedang. Dewa Pedang yang terhormat, Dewa Kota yang berdiri di puncak tangga tidak lagi tampak angkuh dan sombong saat ia memohon, "Tolong ampuni saya, Yang Mulia Pendekar Pedang Abadi. Masalah-masalah di dunia ini tidak dapat diselesaikan dengan tenang dan damai." Dewa Kota itu tak berani mengangkat tangan untuk menunjuk ke atas kepalanya sambil melanjutkan, "Lihatlah ke atas, Yang Mulia Pendekar Pedang Abadi. Tanpa kuil Dewa Kota yang menggunakan persembahan dupa dari kuil dan meminjam kekayaan prefektur untuk melawan kesengsaraan surgawi, dapatkah Yang Mulia Pendekar Pedang Abadi benar-benar menghalangi kesengsaraan surgawi sendirian? Apakah Yang Mulia Pendekar Pedang Abadi benar-benar tidak takut akan terkikisnya basis kultivasi Anda yang telah susah payah Anda raih?" Hakim yang terpelajar itu hampir ketakutan setengah mati, dan awalnya ia juga menganggap situasi ini membingungkan dan tidak masuk akal. Namun, setelah berpikir lebih lanjut, ia segera menyadari sesuatu yang membuatnya merasa lebih putus asa. Pendekar Pedang Abadi dari luar kota ini merasa bosan dan tidak punya kegiatan lain, jadi dia datang ke kuil Dewa Kota untuk menghadapi cobaan surgawi secara langsung. Jika demikian, apakah dia masih peduli dengan untung rugi? Jika ya, lalu mengapa dia harus masuk ke kuil Dewa Kota sejak awal? Bukankah Dewa Kota selalu menyuruh bawahannya untuk tetap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi yang tak terduga? Bukankah dia menyuruh mereka untuk menghindari kesalahan karena panik? Dari kelihatannya, Dewa Kota sendiri pun tidak mampu berbuat lebih baik. Namun, ada kesedihan dan kepedihan di hati hakim yang terpelajar itu. Bagaimanapun, dia bukanlah penonton saat ini, jadi tidak ada lelucon yang bisa dia saksikan. Mereka telah mengawasi Feng Shui dan keberuntungan daerah ini selama ratusan tahun, menikmati posisi tinggi dan memandang rendah dunia fana. Ada banyak sekali umat yang mengunjungi kuil Dewa Kota untuk mempersembahkan dupa, dan orang-orang ini datang dengan pola pikir dan keinginan yang berbeda. Ada orang-orang yang sangat bodoh, pemuda-pemuda yang sangat malas yang berdoa memohon kekayaan, wanita-wanita jahat yang berharap menemukan suami yang setia, anak-anak yang tidak mau mengeluarkan uang untuk mengobati penyakit orang tua mereka dan malah datang untuk berdoa, bandit-bandit pembunuh yang mengira bahwa menyumbangkan sejumlah uang dan mempersembahkan beberapa ikat dupa dapat menghilangkan karma buruk mereka, dan seterusnya. Ada berbagai macam penyembah, dan para dewa sudah mati rasa melihat semua keinginan mereka yang menggelikan. Apakah sudah waktunya bagi mereka untuk menanggung konsekuensi karma sekarang? Apakah giliran para penyaring Qi untuk menertawakan kuil Dewa Kota? Chen Pingan mengabaikan kata-kata memohon dari Dewa Kota saat dia menancapkan pedang abadi ke tanah. Kemudian dia perlahan menggulung lengan bajunya. Tidak seperti di danau bambu hijau, di mana dia hanya menggulung lengan kanannya, kali ini dia juga menggulung lengan kirinya, memperlihatkan gelang kenari di pergelangan tangannya. Adapun 3 jimat yang diperoleh Chen Pingan dari lembah hantu jahat, ia dengan santai menyelipkannya secara diagonal di belakang ikat pinggangnya. Ada jimat penerangan giok murni yang sudah diaktifkan, dan juga jimat iblis penebas awan dan jimat kediaman surga giok dari Istana Awan Tinggi Departemen Misteri Terhormat. Barulah setelah melakukan semua itu, Chen Pingan menatap Dewa Kota yang mata emasnya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Hal ini mengingatkannya pada kuil Dewa Kota di Prefektur Bluser, negara pakaian berwarna-warni. Namun, Dewa Kota Senwen telah menjadi korban intrik para kultivator dari pegunungan, sementara Dewa Kota di sini telah meminta hal ini sendiri. Perbedaan di antara mereka sangat besar. Chen Pingan seketika tiba di puncak tangga, dengan tangan bertumpu pada gagang pedangnya sambil berdiri di samping Dewa Kota yang tampak seperti seorang ahli bela diri yang telah jatuh ke jalan iblis. Mereka berdiri berdampingan, namun menghadap ke arah yang sama sekali berbeda. Pendekar pedang muda berbaju biru itu menghadap aula depan, tempat terdapat kerangka kosong patung dewa yang tak bernyawa duduk tak bernyawa di atas altar suci. Sementara itu, Dewa Kota yang memiliki benang emas menjuntai di tubuhnya menghadap pintu masuk kuil dan menghadap banyak manusia fana. Dewa Kota itu melakukan segala daya upaya untuk mencegah tubuh dewanya meledak, dan hanya itu yang bisa dilakukannya saat ini. Pelaku yang menyerangnya berdiri tepat di sampingnya, namun Dewa Kota itu sama sekali tidak mampu berbuat apapun saat ini. Benang emas yang menjalar di tubuh Dewa Kota itu mulai membesar, dan seperti banjir dahsyat yang menerobos tanggul yang tak mampu lagi ditampung oleh aliran sungai kecil. Dewa Kota itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kau memang pendekar pedang yang hebat, ya? Apakah kau juga datang ke sini untuk harta karun yang berharga itu?" Dewa Kota yang tahu bahwa kematian sudah dekat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu melanjutkan, "Sayang sekali. Kalau tidak, bahkan jika Dewa Kota kecil dari kota prefektur sepertiku mati, aku masih bisa memaksa sejumlah besar makhluk abadi untuk menemaniku dalam kematian." Betapa memuaskannya itu. Chen Pingan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas wajah Dewa Kota, dengan jari-jarinya seperti kait sambil perlahan bertanya, "Wajah apa yang kau miliki untuk melirik dunia lagi?"
Tubuh Agung Dewa Kota itu meledak menjadi kepingan-kepingan kecil, dan seolah-olah bola besar bubuk emas telah dilepaskan di atas aula depan kuil Dewa Kota. Terdengar bunyi dentang tajam saat sesuatu jatuh ke tanah. Ini adalah pecahan emas berkarat yang ukurannya tidak kecil. Bahkan, ukurannya lebih besar daripada gabungan ukuran dua pecahan emas Dewa Sungai Danau Bambu Hijau. Chen Pingan baru saja akan menggunakan ujung pedang abadi untuk menghancurkan pecahan emas itu, tetapi Fes, yang sudah lama tidak muncul, terbang keluar dari labu pemeliharaan pedang dan meninggalkan jejak cahaya pedang putih di belakangnya saat menusuk pecahan emas berkarat itu. Setelah itu, baik Fes maupun pecahan emas itu secara mengejutkan masuk ke dalam tanah dan menghilang dari pandangan. Setelah tubuh Dewa Kota hancur, guntur surgawi langsung bergemuruh di langit di atas kota pendamping kekaisaran. Suaranya jauh lebih keras daripada guntur biasa, dan seolah-olah petasan meledak di dekat telinga semua orang. Hal ini menyebabkan banyak penduduk kota pendamping kekaisaran yang sedang tidur terbangun dengan kaget. Awan hitam bergolak di langit, seolah-olah ada naga hitam pekat yang berenang di lautan awan. Tidak hanya itu, tetapi lautan awan itu mulai perlahan turun dan menerjang kota. Pada awalnya, hanya beberapa keluarga di kota yang pertama kali terbangun oleh gemuruh guntur, sebagian di antaranya bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu minyak mereka. Beberapa keluarga kaya bahkan mulai menggantung lampion. Bintik-bintik cahaya mulai muncul di kota prefektur yang makmur itu, terus bergabung dan menerangi area tersebut. Suara tangisan anak-anak juga memecah keheningan. Pada akhirnya, para ahli Qi yang diam-diam memasuki kota pengiring kekaisaran semuanya tercengang oleh apa yang mereka lihat. Setelah perasaan takut dan panik awal, mereka mulai melontarkan kutukan bertubi-tubi. Harta karun yang berharga itu belum benar-benar muncul, namun kesengsaraan surgawi terkutuk ini sudah turun ke kota lebih awal dari yang diperkirakan. Bagaimana mereka bisa mengharapkan ini? Ada alasan yang sangat bagus untuk rasa frustrasi dan kemarahan mereka. Harta karun alami yang lahir dari keberuntungan langit dan bumi secara alami memiliki aura spiritual bawaan dan sangat sulit diperoleh oleh para pemurni Qi. Bahkan, penguasa kota Kapak Kuning pernah gagal memperoleh harta karun langka karena harta karun abadi itu mampu terbang terlalu cepat. Para kultivator di pegunungan mengklaim bahwa harta karun berharga di kota pengiring kekaisaran memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan itu adalah harta karun yang terbentuk dari kekayaan ilmu pengetahuan prefektur selama 1000 tahun. Tidak hanya itu, tetapi juga dikatakan bahwa senjata abadi militer juga telah terkubur jauh di bawah tanah selama pendirian kota pengiring kekaisaran, dan pada akhirnya, senjata abadi ini menyatu dengan kekayaan ilmu pengetahuan prefektur selama 1000 tahun. Hal ini menciptakan harta karun utama yang memiliki keberuntungan ilmiah dan keberuntungan bela diri, sehingga memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Dengan demikian, orang yang memperoleh harta karun ini akan mampu naik ke surga dalam satu langkah, menjadi seorang kultivator yang berdiri di puncak gunung. Oleh karena itulah kota Kapak Kuning dan alam abadi cekungan harta karun, dua kekuatan abadi terkemuka, sama-sama mengirimkan kultivator ke kota pengiring kekaisaran dan bertekad untuk mendapatkan harta karun berharga ini. Jika kota Kapak Kuning mendapatkan harta karun ini, maka mereka akan benar-benar memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan abadi terkuat di wilayah yang berisi sekitar selusin negara, meninggalkan alam abadi cekungan harta karun jauh di belakang. Di sisi lain, alam abadi cekungan harta karun dapat menyalip kota Kapak Kuning untuk menjadi kekuatan abadi terkuat di wilayah tersebut jika mereka mendapatkan harta karun berharga ini. Di dekat kediaman hantu di kota pendamping kekaisaran, seorang petani tua sedang duduk di atap terdekat, dan dia merasa sangat kesal dengan monyet kecil di pundaknya yang tidak bisa ditenangkan dengan cara apapun. Dengan marah, dia meraih monyet kecil itu dan melemparkannya. Para kultivator lokal dengan tingkat kultivasi rendah telah menyadari betapa gentingnya situasi tersebut, dan mereka mulai berlari atau terbang sambil melarikan diri dengan cepat dari kota pengiring kekaisaran. Mereka sama sekali tidak berani menginginkan harta karun yang berharga itu. Lagi pula, mereka sebagian besar berasal dari pasukan abadi bawahan kota Kapak Kuning dan alam abadi cekungan harta karun, dan mereka hanya ditempatkan di sini untuk meningkatkan kehadiran kedua pasukan dan menyemangati mereka. Tentu saja, mereka juga dapat memberikan sedikit bantuan jika kedua pasukan benar-benar mulai bertarung satu sama lain. Petani tua itu merasa sangat frustrasi. Segalanya menjadi sangat merepotkan karena sudah sampai pada titik ini. Benar saja, ada yang salah dengan otak pendekar pedang muda ini. Pendekar pedang adalah salah satu dari 4 jenis kultivator yang paling sulit dihadapi, dan pendekar pedang muda ini memang sesuai dengan reputasinya. Ketika para pendekar pedang meninggalkan pegunungan untuk berkeliling dunia kultivasi, yang mereka kejar hanyalah kepuasan tanpa batas. Namun, apakah cobaan surgawi yang penuh dengan takdir karma ini sesuatu yang dapat ia halangi dengan mudah? Bahkan jika ia berhasil menghalangi setengah dari cobaan tersebut dan mampu melarikan diri dengan selamat setelahnya, bukankah ia akan tetap terbebani oleh takdir karma yang tidak perlu?
Jangan ganggu aku sekarang, dasar jalang mesum. Suasana hatiku sedang buruk, kata kultivator tua itu tiba-tiba. Ada seorang wanita yang mengenakan jepit rambut kayu dan berpakaian gaun katun berdiri di atas atap yang melengkung. Penampilannya sangat biasa, tetapi bagaimana mungkin seorang wanita fana biasa dapat berdiri di atas atap melengkung yang kecil itu dengan begitu stabil? Dia menutup mulutnya dan berkata sambil tertawa merdu, "Beginikah caramu berbicara kepada seorang permaisuri? Sungguh berani kau, guru telah lama merencanakan untuk mendapatkan harta ini, jadi kau dan aku pantas mati 100 kali lipat karena gagal melaksanakan rencana sepenting ini," kata kultivator tua itu dengan ekspresi muram. Sebenarnya, guru hanya akan semakin marah karena situasi canggung ini yang pada dasarnya sama dengan gagal di rintangan terakhir. Wanita itu melambaikan tangan dan menjawab, "Meskipun aku tidak yakin mengapa harta karun itu tiba-tiba menjadi sunyi dan membiarkan cobaan surgawi dengan bebas menghancurkan kualitas bawaannya, bahkan tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, ia tetap akan dipaksa untuk menunjukkan dirinya begitu cobaan surgawi benar-benar turun." Kota Kapak Kuning dan alam abadi cekungan harta karun telah mundur lebih jauh dengan cara yang bijaksana, entah menuju istana naga danau bambu hijau untuk mencari perlindungan atau pergi ke gunung glasir hitam yang lebih jauh untuk bersembunyi. Karena itu, bukankah akan lebih mudah bagi kita berdua untuk memulai lebih dulu dan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu setelahnya? Ekspresi wanita itu menjadi serius saat dia melanjutkan, "Kita berdua telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, jadi izinkan saya dengan berani mengajukan pertanyaan egois kepada Anda. Mengapa guru tidak mau terlibat secara pribadi dalam masalah ini?" Dengan kultivasi guru yang luar biasa, meskipun dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencapai prestasi luar biasa itu dan terpaksa berkultivasi dalam pengasingan, dia seharusnya sudah pulih ke kultivasi puncaknya setelah beristirahat selama beberapa ratus tahun, bukan? Jika guru datang ke kota pengiring kekaisaran, bukankah harta berharga itu akan menjadi miliknya? Siapa yang berani menantangnya? Sampah seperti Van Weiran, kau tidak mengerti apa-apa, ejek kultivator tua itu. Ini adalah harta karun yang berkaitan dengan kebajikan, jadi apakah benar mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dapat dengan mudah mendapatkannya secara paksa? Bagaimanapun, terlepas dari seberapa tinggi tingkat kultivasi guru, dia bukanlah seorang seniman bela diri murni atau kultivator militer, jadi dia secara alami akan menjadi target utama semua orang setelah memasuki wilayah ini. Kesengsaraan surgawi juga tidak memihak siapapun, jadi apa yang akan terjadi jika kultivasi guru rusak lagi meskipun dia berhasil menahan kesengsaraan itu? Akankah kau memberi kompensasi kepada guru? Akankah kau mampu memberi kompensasi kepada guru bahkan jika kau menawarkan kepadanya ruang harta karun yang menyedihkan dari seluruh negara layar perak? Sungguh lelucon. Wanita itu tidak terpengaruh oleh ejekan kultivator tua itu, dan dia berbalik untuk melihat kuil Dewa Kota sambil berkata dengan cemberut, "Dari kelihatannya, kita setidaknya perlu meninggalkan kota pengiring kekaisaran untuk sementara waktu juga. Jika kita tetap terlalu dekat, bukankah kita akan dipaksa menghadapi kesengsaraan surgawi sebagai kultivator terkuat di daerah ini? Bukankah kita akan menjadi sasaran empuk kesengsaraan surgawi? Namun, kita juga tidak bisa mundur terlalu jauh. Jika tidak, ketika harta karun langka itu muncul setelah cobaan surgawi berlalu, ia pasti akan berusaha melarikan diri dari kota kotor ini secepat mungkin. Pada saat itu, kota Kapak Kuning dan alam abadi cekungan harta karun pasti akan bereaksi sangat cepat. Kita berdua tentu saja dapat menghadapi Tuan Kota Yehan dan Van Weiran dengan mudah, tetapi banyaknya orang lemah yang mengelilingi mereka mungkin akan menjadi masalah. Lagi pula, semut yang cukup banyak dapat membunuh seekor gajah. Kultivator tua itu tersenyum dan menunjuk ke monyet kecil yang telah kembali memanjat ke puncak atap dan tanpa henti memperlihatkan giginya ke arah kuil Dewa Kota, sambil berkata, "Wanita, kau sudah terlalu lama berinteraksi dengan yang disebut keturunan kerajaan dan para pejabat itu, sampai-sampai kemampuan pengamatanmu semakin memburuk. Kau belum menyadarinya, bukan? Ini adalah monyet pemakan harta karun yang dibeli guru dengan sejumlah besar uang, dan itu adalah keturunan dari binatang purba aneh yang menghabiskan banyak koin abadi. Aku khawatir aku akan membuatmu takut setengah mati jika aku memberitahumu jumlahnya." Dengan adanya monyet ini, ia dapat menelan harta karun itu ke dalam perutnya. Dengan kata lain, situasi saat ini tidak sesulit yang kau pikirkan. Namun, jika kemampuanmu tidak memadai dan kau tertahan oleh Yehan atau Van Weiran, maka izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu, aku akan pergi bersama monyet kecil ini dan meninggalkanmu. Adapun apakah perempuan jalang mesum sepertimu dapat terus menikmati kekayaan dunia fana dan terus mengukir aura naga suatu bangsa menjadi bulu rubah, itu sepenuhnya terserah padamu. Sudah berapa kali si rubah genit ini memainkan peran sebagai permaisuri? Kultivator tua itu tak kuasa menahan gerutuannya dalam hati. Wanita itu menghela napas sedih dan mendongak ke arah lautan awan hitam yang perlahan turun.
Ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan di matanya saat dia bertanya, musuh bebuyutan guru tidak akan menimbulkan masalah bagi kita, kan? Apakah Yehan dan Van Weiran benar-benar satu-satunya kultivator tingkat inti emas yang ada? Kultivator tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, kedua pihak telah menetapkan batasan yang jelas di masa lalu, sepakat bahwa mereka tidak akan saling mengganggu karena masing-masing mengurus kebutuhan mereka sendiri. Karena itu, seharusnya tidak ada kejutan yang tidak terduga. Setelah mencapai ketinggian guru, para kultivator secara mengejutkan mulai lebih peduli pada janji daripada orang-orang lemah seperti kita. Sebelum aku berangkat, guru berkata kepadaku bahwa hanya akan ada 2 kultivator tingkat inti emas yang lemah, jadi kita berdua bisa menyerah untuk kembali jika kita gagal mengalahkan mereka. Kita bisa mencari tempat untuk membenturkan kepala kita ke dinding dan bunuh diri. Wanita itu mengangguk sebagai jawaban, dan tatapan penuh semangat muncul di matanya yang menawan saat dia berseru, itu benar-benar pedang yang bagus. Itu pasti harta karun abadi. Bahkan kultivator pedang abadi bumi dari wilayah luar pun akan tergoda oleh pedang sebagus ini. Petani tua itu tersenyum dan berkata, bahkan orang bodoh buta di jalanan pun bisa melihat ini, jadi apakah perlu kau mengumumkannya? Apa, kau juga tergoda? Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi dan merebutnya saja? Wanita itu berbalik dan meliriknya, lalu menjawab, Pak Tua, semua omong kosongmu itu cuma omong kosong. Sekalipun aku ingin merebutnya, itu harus menunggu sampai orang kurang ajar ini babak belur dipukuli oleh siksaan surgawi. Kultivator tua itu mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkomentar, sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan sepertinya kultivasimu memang telah sedikit meningkat. Untuk seorang wanita yang tidak mengandalkan penampilannya dan hanya mengandalkan matanya untuk memikat seseorang, kau memang cukup cakap dalam hal ini. Bagaimana kalau kita berdua menikmati keintiman setelah kita mendapatkan harta karun itu? Jarak membuat hati semakin rindu, dan sudah berapa ratus tahun kita berpisah. Wanita itu menghentakkan kakinya dan bergegas pergi, tawanya yang merdu terdengar seperti denting lonceng saat suaranya yang panjang menjawab, akan terlambat jika kau tidak mundur sekarang, orang tua. Mari kita lanjutkan diskusi setelah kita meninggalkan kota pengiring kekaisaran. Aku akan sepenuhnya menjadi milikmu setelah kita berhasil mendapatkan harta karun untuk Tuan. Kultivator tua itu meraih monyet kecil tersebut dan menaruhnya di pundaknya, setelah itu ia terbang keluar dari kota pengiring kekaisaran bersama wanita itu. Mereka berdua secara alami menekan basis kultivasi mereka, jika tidak, mereka akan menarik masalah yang tidak perlu jika menarik perhatian Yehan dan Van Weiran. Meskipun sebagian besar kultivator ini hanya tahu bagaimana bertindak dengan angkuh dan mendominasi di wilayah mereka sendiri, ini pada akhirnya adalah wilayah yang sangat luas yang mencakup sekitar selusin negara. Akibatnya, 1 atau 2 talenta luar biasa akan muncul setiap 100 tahun, talenta yang tidak bisa diremehkan. Meskipun kultivator tua dan wanita itu berbicara tentang Yehan dan Van Weiran dengan nada mengejek, mereka tetap harus berhati-hati begitu terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan kedua kultivator tingkat inti emas ini. Keduanya terbang melintasi tembok kota Imperial Accompanying City satu demi satu. Masih banyak ahli pemurnian Ki yang tidak takut mati berdiri di tembok kota, dan mereka kemungkinan besar percaya bahwa mereka akan menghadapi bahaya yang jauh lebih kecil setelah meninggalkan kota pengiring kekaisaran. Dengan keyakinan ini, mereka terus berpura-pura tenang dan terkendali saat berdiri di sana dan mengomentari situasi saat ini. Di antara para kultivator itu terdapat seorang penyempurna Ki muda yang telah ditempatkan di dekat kuil Dewa Kota oleh kekuatan abadinya, menyembunyikan identitasnya dan menyamar sebagai pemilik toko dupa selama bertahun-tahun. Setelah akhirnya melepaskan penyamarannya sekarang, dia sangat bersemangat saat berteriak menghina, mengatakan bahwa orang yang tampak seperti kultivator pedang muda itu pasti pernah jatuh terbentur kepalanya saat masih bayi atau kepalanya ditendang keledai. Setelah tiba di kuil Dewa Kota, orang asing ini langsung membunuh pejabat utama Departemen Yin yang tanpa terlebih dahulu mencoba memahami situasi. Setelah memasuki kuil Dewa Kota, dia semakin memamerkan kekuatannya dan langsung melancarkan serangan pedang ke arah Dewa Kota. Namun, sayangnya gerbang kuil Dewa Kota kemudian ditutup, sehingga mereka tidak dapat melihat keributan di dalam. Seorang kultivator di dekatnya tersenyum dan berkata bahwa kultivator pedang ini jelas merasa tidak bisa mendapatkan harta karun berharga itu, jadi dia menyerang Dewa Kota untuk memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya juga. Niatnya jahat, dan dia pantas mati karena niat buruknya. Jika kultivator muda ini cukup beruntung untuk selamat dari cobaan surgawi, maka mereka pasti perlu mengadakan beberapa pertandingan, latihan tanding, dengannya setelah itu. Petani tua dengan monyet kecil di pundaknya merasa sangat geli saat ia perlahan terbang di atas gerbang kota, berpikir dalam hati bahwa semakin banyak orang bodoh dan berniat jahat seperti ini, semakin baik. Tentu saja,
Dibutuhkan juga lebih banyak orang yang keras kepala dan teliti seperti almarhum pengawas prefektur, karena tipe orang seperti ini akan memungkinkan lebih banyak orang seperti itu untuk tetap eksis. Jika tidak, jika semua orang di dunia ini pintar, bagaimana mungkin dia dan wanita penggoda yang mempromosikan perbuatan cabul di Istana Kekaisaran Negara Layar Perak dapat memanfaatkan orang lain dan menuai semua keuntungan besar dan kecil di dunia. Di dalam kuil Dewa Kota, Fes dengan cepat muncul kembali setelah menggali ke dalam tanah dengan pecahan emas berkarat dari Dewa Kota. Seberkas cahaya putih melesat di sekitar kuil Dewa Kota, membunuh lebih dari setengah pejabat Yin termasuk hakim bela diri, dewa pengembara siang dan malam, dan pejabat hantu dari berbagai departemen. Pada akhirnya, hanya hakim yang berilmu, jenderal belenggu dan rantai yang baru diangkat, dan beberapa pejabat hantu berpangkat rendah yang terhindar dari pedang mematikan sang pertama. Kali ini, 15 tetap berada di dalam labu penanaman pedang sepanjang waktu, memutuskan bahwa ia tidak perlu muncul. Chen Pingan mengibaskan lengan bajunya dan menyapu serpihan emas ke tangannya, lalu menempatkannya di dalam harta pengecilnya. Beberapa serpihan emas berwarna emas pucat, sementara beberapa lainnya berwarna perak murni. Setelah itu, Chen Pingan terus menatap lautan awan hitam yang sudah kurang dari 900 meter di atas kota pengiring kekaisaran. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil jimat penghancur penghalang emas yang belum sepenuhnya terbakar ketika dia menggunakannya di danau bambu hijau. Jika ini belum cukup, maka dia akan mencoba jimat penerangan giok murni juga. Tentu saja, dia secara alami akan mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai cara utama untuk menghalangi kesengsaraan surgawi malam ini. Adapun apa yang dia gunakan setelahnya, itu sama sekali tidak penting. Fes masih berlarian mengelilingi kuil Dewa Kota, meninggalkan suara dentingan keras di belakangnya saat ia melesat di udara. Chen Pingan menatap para bawahan dan pejabat Yin dari kuil Dewa Kota yang sama sekali tidak berani bergerak. Dia hanya melirik mereka sekilas. Tegak lurus dan setia, penyayang kepada semua makhluk, memerintah atas nama surga, memberantas kejahatan dan menaklukkan penjahat. Awalnya Fes tampaknya telah memutuskan untuk mengampuni para pejabat Yin yang tersisa, namun tiba-tiba ia mempercepat gerakannya, dengan seberkas cahaya pedang putih menembus beberapa pejabat hantu yang berasal dari departemen yang bertanggung jawab untuk menghukum kejahatan dan memberikan umur panjang, menyebabkan mereka langsung hancur dan lenyap. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam dan berbalik, tidak lagi memandang para pejabat Yin yang menikmati persembahan dupa bersama Dewa Kota. Kalian tidak akan pergi. Mungkin kalian ingin tinggal di kuil Dewa Kota untuk menghadapi kesengsaraan surgawi bersamaku. Para pejabat Yin yang tersisa buru-buru melarikan diri dari kuil Dewa Kota, berharap bisa lari sejauh mungkin. Tentu akan lebih baik lagi jika mereka bisa melarikan diri dari kota pengiring kekaisaran. Seorang pria parubaya berjanggut lebat secara mengejutkan masuk ke kuil Dewa Kota, setelah sebelumnya meludah dengan marah ke tanah saat berdiri di luar pintu masuk. Setelah memasuki aula depan dan melihat pendekar pedang muda itu mengatur napas dan memfokuskan konsentrasinya, pria itu ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara teredam, "Apa yang kau lakukan di sini?" Dari sudut pandang resmi, aku seharusnya tidak mendorongmu untuk pergi sebagai dewa lokal kota prefektur, karena tentu saja aku berkepentingan untuk mengurangi jumlah kematian yang menimpa penduduk prefektur. Namun, dari sudut pandang pribadi, aku masih berharap kau bisa melepaskan diri dari masalah-masalah yang merepotkan ini. Bukannya aku tidak percaya pada teknik abadi yang tinggi dari seorang pendekar pedang abadi sepertimu, tetapi cobaan surgawi benar-benar hal yang paling merepotkan di dunia. Bukan berarti semuanya akan baik-baik saja dan menguntungkan jika kau berhasil menghalangi cobaan surgawi. Karena kau adalah seorang pendekar pedang abadi, bagaimana mungkin kau tidak memahami alasan-alasan yang rumit dan berbelit-belit di balik ini? Kultivasi itu tidak mudah, jadi mengapa kau membiarkan dirimu mengalami hal seperti ini? Chen Pingan berbalik dan bertanya, "Apakah Anda dari kuil Dewa Api?" Pria parubaya itu mengangguk dan menjawab, "Aku pasti telah melakukan kejahatan besar semasa hidupku, karena dipaksa untuk melayani sebagai dewa kuil Dewa Api bahkan setelah kematian. Aku tidak pernah menikmati hari yang nyaman dalam beberapa ratus tahun terakhir. Ketika pengawas prefektur masih kecil, apakah Anda yang melindunginya dan membantunya meninggalkan kota pengiring kekaisaran?" Tanya Chen Pingan. Dewa Api itu menyeringai dan menjawab, "Jika kau menanyakan pertanyaan ini kepadaku ketika Dewa Kota masih hidup, aku tidak akan berani mengakuinya meskipun aku dipukuli sampai mati lagi." Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Kau bisa pergi sekarang. Tidak perlu membujukku lebih jauh. Lagi pula, kau adalah dewa dari kota pengiring kekaisaran, jadi ketika cobaan surgawi datang, kurasa kau akan menghadapi bahaya hidup dan mati jauh lebih awal daripada aku." "Itu bukan masalah," jawab Dewa Api dengan suara riang. "Hanya setelah menjadi dewa suatu wilayah aku benar-benar memahami arti kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mati sepenuhnya jauh lebih baik daripada setengah mati.
Tapi sebelum aku mati sepenuhnya, izinkan aku membawa bangku kecil ke atap kuil Dewa Api. Aku akan duduk di sana dan membuka mata lebar-lebar untuk mengamati kekuatan dan perilaku legendaris para pendekar pedang abadi. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Dewa Api berbalik untuk pergi. Ketika sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, sebagai dewa suatu wilayah, aku telah gagal melakukan sesuatu yang berguna. Kau jelas-jelas seorang pendekar pedang abadi yang kasar dan bermaksud baik, jadi apakah kau tidak menyalahkanku atas apapun? Apakah kau tidak akan menghukumku? Terlepas dari siapa aku dan tingkat kultivasiku, dan hanya berfokus pada dunia ini, jika seseorang memiliki kekuatan dan energi untuk mengeluh tentang orang baik yang tidak berbuat cukup baik, maka aku tidak akan meminta terlalu banyak dari orang-orang ini dan berharap mereka akan maju untuk membunuh para pelaku kejahatan, tetapi tidak bisakah mereka setidaknya mengumpulkan sedikit energi untuk memarahi para pelaku kejahatan karena berbuat jahat? Kata Chen Pingan sebagai tanggapan. Dewa Api tertawa terbahak-bahak dan melangkah pergi, menjawab, ini wajar karena orang baik, hantu baik, dan dewa baik mudah dijadikan sasaran. Sebagai pendekar pedang abadi dari wilayah luar, pertanyaanmu ini sungguh sangat naif dan bodoh. Setelah melangkah melewati ambang pintu, Dewa Api menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat dan mengangkatnya ke atas kepala, mengayunkannya beberapa kali sambil melangkah pergi. Hanya suara kasar dan tak terkendali dari Dewa Api berjanggut lebat itu yang menggema di langit malam, berkata, namun, jika kau tidak bodoh, kau tidak akan memasuki kota kumuh seperti kuil dewa ini. Jangan mati, Dewa Pedang. Sudah terlalu sedikit orang baik dan cakap di dunia sialan ini. Jika kau bertindak terlalu gegabah dan benar-benar mati di tempat yang tidak berharga dan menjijikkan ini, maka aku akan memastikan untuk memarahimu dengan marah saat itu juga. Chen Pingan melemparkan jimat penghancur penghalang emas ke arah lautan awan hitam yang dahsyat, menguji kekuatan kesengsaraan surgawi. Jimat emas itu meledak di dasar awan dan menciptakan kawah emas raksasa yang sebesar kuil Dewa Kota. Namun, lautan awan hitam itu bergolak dan dengan cepat memenuhi kawah tersebut. Saat mengamati awan-awan itu, Chen Pingan melihat bahwa lautan awan hitam sangat tebal, dan jimat emas itu tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai puncak awan. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan menatap langit. Dia bisa melancarkan serangan pedang pertama saat lautan awan turun hingga ketinggian 300 meter. Namun, dia bisa melancarkan serangan tinjunya terlebih dahulu ketika awan turun hingga ketinggian 600 meter. Setelah fenomena tak terduga muncul di kuil Dewa Kota, Fan Weiran, yang saat ini tinggal di kota pengiring kekaisaran, dengan cepat dan tegas memutuskan untuk segera meninggalkan kota bersama para kultivator alam abadi cekungan harta karun, menuju Danau Bambu Hijau. Pada saat yang sama, dia juga menginstruksikan beberapa bawahannya untuk memperingatkan para penyulingki yang tergabung dalam pasukan abadi bawahannya untuk segera bergegas dan menuju Danau Bambu Hijau juga. Bagaimanapun, Tuan Danau Yin Ho berhutang budi padanya. Selain itu, penguasa danau saat ini terluka parah, jadi kemungkinan besar dia tidak akan berani membiarkan pandangan mesumnya berkeliaran seperti yang dia lakukan di perjamuan waktu itu. Karena tatapan tidak diinginkan dari penguasa Danau Yin Ho itulah Yan King meminta izin kepada leluhurnya, meninggalkan perjamuan di Aula Naga dan menuju kuil Dewi Air milik kepala kanal aliran alga untuk menghirup udara segar. Setelah itu, masalah dan keributan datang bertubi-tubi. Yan King merasa sedikit gelisah setelah tiba di kota pengiring kekaisaran, dan belum lagi Fan Weiran, bahkan para junior Yan King pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini menyebabkan Fan Weiran merasakan kebencian yang lebih dalam terhadap pendekar pedang muda itu. Dia benar-benar berani mengganggu hati Dao Yan kecil. Pendekar itu telah memutuskan bahwa Yan King akan menjadi salah satu pemimpin alam abadi cekungan harta karun serta pasukan abadi di pegunungan belasan negara. Jadi begitu Yan King menyadari potensinya dan melambung ke ketinggian yang luar biasa, alam abadi cekungan harta karun akan dapat menerima teknik kultivasi abadi tingkat tinggi lainnya. Setelah bertahun-tahun lamanya, kota kapak kuning dan alam abadi cekungan harta karun hanyalah dua bidak yang diam-diam dipilih di kolam ikan yang berisi belasan negara. Mereka adalah musuh bebuyutan satu sama lain dan selalu bertarung sampai mati, tetapi berapa banyak kultivator dari kedua kekuatan abadi itu yang benar-benar kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Hanya sedikit dari mereka yang tewas, dan mereka yang tewas semuanya adalah kultivator yang tampaknya memiliki basis kultivasi tinggi tetapi sebenarnya tidak lagi mampu mencapai Dao Agung. Pada kenyataannya, sebagian besar kematian diderita oleh kultivator dari kekuatan bawahan kota kapak kuning dan alam abadi cekungan harta karun. Lagi pula, 200 tahun telah berlalu, jadi mengapa tidak ada satupun seniman bela diri tingkat tubuh Vajra yang muncul di dunia kultivasi dari belasan negara? Kita harus menyadari bahwa seniman bela diri tingkat tubuh Vajra terakhir telah dibunuh oleh Raja Kota Ye Han dan adik perempuan Fan Weiran. Saat ini,
Manakah dari para Grandmaster bela diri yang disebut-sebut unggul, para ahli bela diri tingkat 6 yang memamerkan kemampuan mereka di dunia fana yang tidak menikmati kehidupan nyaman mereka dengan damai? Baik itu praktisi pedang terkuat atau yang terbaik dalam teknik tinju, manakah dari mereka yang tidak membusuk dan menghadapi kematian yang akan segera terjadi? Van Weiran menoleh untuk melirik Yan King yang berdiri di sampingnya, tersenyum tipis saat melakukannya. Adik perempuannya tidak mengerti mengapa dia perlu membunuh pendekar tingkat tubuh Vajra itu saat itu, tetapi Van Weiran sangat menyadari alasannya. Lagi pula, ini adalah rahasia besar yang hanya diketahui oleh satu orang di kota Kapak Kuning dan alam abadi cekungan harta karun pada waktu tertentu. Ini selalu demikian. Adapun kekuatan abadi lainnya, mereka tidak memiliki hak atau kesempatan untuk bahkan meminta audiensi dengan makhluk abadi itu. Mengenai pendekar pedang abadi dari wilayah luar yang secara misterius muncul di sini, akan lebih baik jika dia terkena cobaan surgawi dan secara tidak sengaja terbunuh di dalam kuil Dewa Kota. Namun, bahkan ini pun bisa dianggap sebagai kematian yang penuh belas kasihan bagi orang itu. Jika tidak, jika dia hanya menderita luka parah dan ditangkap oleh Van Weiran, lampu air jahat di Danau Bambu Hijau milik Raja Danau Yinho tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik rahasia aula leluhur alam abadi cekungan harta karun. Para kultivator alam abadi cekungan harta karun dan pasukan bawahannya semuanya bergerak ke satu arah, bergegas menuju Danau Bambu Hijau. Mereka yang tidak mampu terbang di atas angin hanya bisa mengandalkan kaki mereka untuk berlari melintasi daratan, sementara mereka yang lebih lemah hanya bisa menunggang kuda untuk melarikan diri dari kota. Setelah melayang ke langit dan meninggalkan kota pengiring kekaisaran, Van Weiran tiba-tiba bertanya, apakah kultivator militer biasa-biasa saja dari Istana Kapak Hantu tidak mengikuti kita keluar dari kota? Seorang kultivator yang menyamar sebagai bawahan dan sastrawan tamu dari pengawas prefektur berdiri di samping leluhur tua itu dan menjawab dengan suara hormat, setelah menerima peringatanku di sebuah penginapan, para kultivator Istana Kapak Hantu tidak langsung pergi karena alasan yang tidak diketahui, mengatakan bahwa mereka masih perlu menangani beberapa masalah mendesak. Aku tidak berani berlama-lama, jadi aku memutuskan untuk pergi duluan. Pada akhirnya, aku melihat mereka meninggalkan kota pengawal kekaisaran ke arah lain, jadi aku untuk sementara tidak yakin apakah mereka akan bertemu dengan kita di Danau Bambu Hijau. Kemarahan membuncah di dada Van Weiran, dan ada tatapan membunuh di wajahnya saat dia bertanya, lalu bagaimana dengan orang bernama Du Yu itu? Apakah kau melihatnya di penginapan? Aku melihatnya bersama kultivator lain di penginapan, jawab kultivator tua itu. Benar saja, dia memang seperti yang digambarkan rumor, menyeringai sembrono dan kekanak-kanakan, serta seorang yang menyedihkan dan tidak berguna. Keributan di Danau Bambu Hijau malam itu sangat besar, tetapi tidak ada satupun kultivator di kota pengiring kekaisaran yang berani pergi untuk menyaksikan pertempuran dari dekat. Dalam pertempuran abadi yang melibatkan individu-individu hebat seperti penguasa Danau Yinho, mereka yang ikut serta dalam pertempuran tidak akan senang jika diamati oleh orang lain. Sebaliknya, mereka mungkin dengan santai mengibaskan lengan baju mereka dan tanpa ampun membunuh para penonton yang usil. Bagaimanapun, alat-alat abadi yang ampuh dan teknik-teknik abadi mematikan yang mereka lepaskan akan tanpa pandang bulu, sehingga mereka yang dengan sukarela menantang maut bisa saja mendapatkan keinginan mereka dan mati sia-sia. Dengan pemikiran itu, kultivator tua itu bertanya dengan bingung, mengapa leluhur tua secara khusus menanyakan tentang orang ini. Ekspresi Van Weiran tampak muram, tetapi dia tidak mengungkapkan rahasia itu kepada kultivator tua tersebut, hanya tersenyum dingin dan menjawab, aku akan berurusan dengan bajingan ini nanti. Tentu saja, prasyaratnya adalah pendekar pedang dari luar yang bermarga Chen Pingan itu meninggal atau setengah mati akibat cobaan surgawi yang menimpa kota pengiring kekaisaran. Yan King menoleh ke belakang, memandang siluet samar kota pengiring kekaisaran saat ia melayang di langit. Ia samar-samar dapat melihat jimat emas yang menciptakan lubang besar di dasar lautan awan hitam, sebuah manifestasi dari kesengsaraan surgawi. Yan King menghela napas pelan dalam hatinya. Pendekar pedang muda yang begitu pandai membaca karakter orang ini sebenarnya adalah seorang idiot yang bodoh. Di puncak gunung glasir hitam, yang letaknya bahkan lebih jauh dari kota pengiring kekaisaran daripada Danau Bambu Hijau, berdiri seorang pria parubaya tinggi di sebuah paviliun pemandangan yang relatif sederhana. Ia berpakaian sesederhana pria yang agak kaya dari kota-kota fana, dan satu-satunya perhiasan yang dikenakannya adalah sebuah lempengan giok yang tergantung di pinggangnya. Pria itu mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengusapkan jari itu di atas karakter aksara segel yang terukir di lempengan giok, jelas sedang termenung dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya saat ia melakukannya. Helu duduk di sampingnya, dan pemuda tampan yang berbakat itu memegang seruling bambunya yang menguning dan dengan lembut membersihkan alat abadi kesayangannya itu dengan kain satin abadi yang berharga. Pria parubaya itu hanya menatap kota pengiring kekaisaran yang jauh, di mana lautan awan hitam tebal perlahan turun seolah-olah seluruh langit sedang menimpa dunia fana. Melihat dari kejauhan,
dia masih tidak dapat melihat puncak lautan awan tersebut. Seorang lelaki tua berambut putih yang duduk bersila di dekat pria parubaya itu mendecakkan lidahnya dengan heran dan terkekeh. Pertemuan langit dan bumi tanpa alasan adalah pertanda malapetaka besar bagi dunia fana. Tuan Kota, saya memperkirakan bahwa formasi gunung dan air gunung glasir hitam akan selesai setelah turunnya kesengsaraan surgawi ini. Wanita dengan nama keluarga Fan itu telah merencanakan semuanya dengan jauh lebih hati-hati dan teliti, menjalin hubungan dengan Tuan Danau Yin Hou dari Danau Bambu Hijau. Dalam hal ini, dia telah memperoleh keuntungan atas kita, karena kita hanya mampu memilih gunung glasir hitam dan menghabiskan uang kita sendiri untuk membangun formasi tersebut. Pria tua berambut putih itu memijat kakinya sambil melanjutkan dengan nada sedih, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pendekar pedang asing itu. Bahkan jika dia ingin merebut harta berharga dari kita atau alam abadi cekungan harta karun, setidaknya dia harus menunggu harta itu muncul terlebih dahulu, bukan? Namun, jika dia benar-benar orang yang membunuh Dewa Kota, maka cobaan surgawi secara alami akan menargetkannya. Kalau begitu, apa yang sebenarnya ingin dia capai? Tuan Kota, aku bukan orang yang sangat pintar, jadi mengapa kau tidak menjelaskan ini padaku? Pikiranku gatal setiap kali aku menemukan sesuatu yang tidak bisa kupahami, atau setiap kali aku menemukan keindahan yang menakjubkan namun berbahaya dan tak terjangkau. Pria parubaya yang berdiri di paviliun pemandangan itu tak lain adalah Tuan Kota Ye Han dari kota Yellow Axe. Seorang pendekar pedang abadi dari luar telah menerobos masuk dan menyebabkan kekacauan di papan catur, tetapi papan catur pada akhirnya tetaplah papan catur yang sama dengan sedikit perubahan pada situasi sebenarnya. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tingkat kultivasi tinggi orang ini sebagian besar akan dihilangkan oleh cobaan surgawi. Yang saya khawatirkan bukanlah pendekar pedang abadi dari luar ini, juga bukan alam abadi cekungan harta karun atau Fan Weiran. Sebaliknya, itu adalah beberapa orang luar lainnya yang jauh lebih licik daripada pendekar pedang abadi yang berani dan terhormat ini. Saat ini, saya hanya tahu bahwa permaisuri yang menggoda dari negara layar perak adalah salah satu kultivator dari luar ini. Minat lelaki tua berambut putih itu langsung terpicu saat mendengar tentang permaisuri yang menggoda, dan dia berkomentar, Kaisar negara layar perak bagaikan air yang mengalir, permaisuri negara ini bagaikan besi tempah. Haha, sungguh menghibur. Ternyata, dia juga seorang kultivator dari wilayah luar. Itu menjelaskan kebingunganku tentang bagaimana belasan negara kita mampu membesarkan rubah surgawi berekor 5. Ye Han menggelengkan kepalanya dan mengoreksi, dia menyembunyikan basis kultivasinya dengan sangat baik, dan sebenarnya dia adalah roh rubah tingkat inti emas dengan 6 ekor. Kota Kapak Kuning menukar nyawa seorang kultivator tingkat gerbang naga dengan informasi ini. Pria tua berambut putih itu tercengang, dan dia berseru, kalau begitu aku harus berputar menghindarinya setiap kali aku bertemu dengannya di masa depan. Sialan, seorang kultivator tingkat inti emas. Bukankah dia setara dengan penguasa kota? Helu hanya terus membersihkan seruling bambunya, tanpa tertarik pada rahasia-rahasia yang sudah bisa dianggap sebagai hal terpenting di pegunungan itu. Ye Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, terdapat jurang kekuatan yang sangat besar bahkan di antara kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama. Roh rubah secara alami memiliki keterampilan luar biasa dalam menggoda manusia fana, tetapi mereka selalu kurang dalam hal bertarung di medan perang. Dengan mempertimbangkan hal ini, saya rasa dia belum tentu bisa mengalahkan Fan Weiran dalam pertempuran. Namun, karena dia berasal dari wilayah luar, dia pasti memiliki satu atau dua alat abadi yang unik. Bagaimanapun, saya juga tidak akan memiliki peluang besar untuk menang jika saya harus bertarung melawan Fan Weiran, dan saya hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil membunuhnya. Ye Han berbalik, tersenyum sambil melanjutkan, jika kesempatan muncul, dan jika pedang di punggung pendekar pedang asing itu benar-benar harta karun abadi, maka aku bisa bertarung untuk mendapatkannya setelah dia menderita di tangan cobaan surgawi. Aku akan melihat apakah aku bisa menawarinya pedang itu. Jika aku berhasil, maka aku bisa menghadiahkan pedang itu padamu. Pria tua berambut putih itu bingung dan bertanya, Tuan Kota, bagaimana tepatnya Anda akan menawarnya? Selain itu, apakah perlu bagi Anda untuk memperebutkannya dan menawar dengan orang luar itu? Ye Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada beberapa pertanyaan yang sebaiknya tidak kau tanyakan. Mata Helu berbinar ketika mendengar janji Tuan Kota Ye Han, dan ketika pemuda tampan itu melirik ke arah kota pengiring kekaisaran dari sudut matanya, matanya tiba-tiba menjadi semakin terang seperti obor yang menyala-nyala. Ye Han menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Apalagi tentangmu, aku sendiri pun tak berani memikirkan hal itu lebih lanjut. Ekspresi Ye Han menjadi serius saat dia menggunakan danau pikirannya untuk berkata, Helu, pertempuran besar sudah dekat, jadi aku harus memperingatkanmu tentang beberapa hal sekarang. Bakat dan keberuntunganmu sedikit lebih baik daripada Yang King, dan ini memungkinkanmu untuk menemaniku ke kediaman abadi untuk bertemu dengan abadi.
Meskipun abadi itu tidak muncul dan hanya memerintahkan bawahannya untuk menyambut kita berdua, ini sudah merupakan kehormatan yang sangat besar. Dalam hal ini, kau sudah lebih unggul dari Yan King. Namun, jika berbicara tentang kultivasi di pegunungan, mencapai tingkat kultivasi yang tinggi hanyalah setengah dari perjalanan. Setelah mencapai ketinggian ini, perbedaan antara satu tingkat kultivasi saja bagaikan jurang antara langit dan bumi. Karena itu, bahkan para pelayan rendahan di kediaman abadi pun berani mengandalkan dukungan abadi itu untuk memperlakukan saya dengan tidak hormat. Harta karun berharga itu telah mengungkapkan asal-usulnya kepadamu sebelumnya, menunjukkan bahwa itu adalah bakat pedang bawaan. Bakat pedang di dunia terbagi menjadi dua kategori, manusia dan benda. Mengenai yang pertama, dapat ditentukan apakah seseorang memiliki bakat pedang bawaan dengan potensi untuk menjadi pendekar pedang abadi yang sangat langka bahkan sejak masih dalam kandungan ibunya. Mengenai yang kedua, hal-halnya bahkan lebih misterius, dan benda-benda ini dapat memungkinkan para penyempurna ki yang bukan bakat pedang bawaan untuk menjadi pendekar pedang abadi. Ini adalah harta karun yang sangat langka, jadi meskipun aku mampu secara diam-diam mengalahkan kultivator lain dan mendapatkannya secara rahasia, akankah kau, Helu, mampu melindunginya jika aku memberikannya kepadamu? Helu menyimpan seruling bambunya dan berdiri, menjawab dengan suara hormat, murid ini mengerti. Di puncak gunung yang terletak di sebelah utara kota pengiring kekaisaran, seorang pria pembawa pedang yang telah mengenakan zirah pembawa embun ilahi berbalik dan memandang ke arah kuil dewa kota. Duyu tidak mengerti ini, dia tidak bisa memahaminya meskipun sudah berpikir keras. Mengapa senior yang berpengaruh itu, yang sangat mahir dalam menghitung untung rugi dan membaca karakter orang lain, bertindak begitu gegabah saat ini? Bagaimana mungkin kehidupan puluhan ribu manusia fana dapat dibandingkan dengan kehidupan dan tingkat kultivasi seorang pendekar pedang abadi? Duyu akan berani meneriakkan pernyataan yang sangat tidak bermoral ini dengan lantang bahkan jika senior yang hebat itu berdiri di depannya saat ini. Dia akan mengajukan pertanyaan ini bahkan jika dia menghadapi risiko hampir mati hanya dengan satu tamparan, atau lebih buruk lagi, jiwanya dipenjara lagi. Di tengah kegelapan malam, lautan awan hitam terus turun, dan tampak seolah-olah langit dan bumi akan bertabrakan. Selain para kultivator di Istana Naga Danau Bambu Hijau dan di dalam paviliun di puncak Gunung Glasir Hitam, tempat Fan Weiran dan Ye Han melakukan pengorbanan agar dapat menyaksikan adegan terakhir di kuil Dewa Kota, semua pengolah ki lainnya dari pegunungan telah melarikan diri ke berbagai arah dan hanya dapat melihat sedikit hal dibandingkan manusia biasa di kota pengiring kekaisaran yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Namun, bahkan Fan Weiran, Yan King, Ye Han, dan Helu hanya mampu mengamati jalur ruang sempit sejauh 300 meter di atas permukaan tanah dan 300 meter di bawah lautan awan hitam. Seorang pemuda berbaju biru berdiri di atas pedang terbangnya dan tanpa henti melayangkan pukulan demi pukulan. Lautan awan hitam terus perlahan turun, akhirnya mencapai ketinggian 300 meter di atas kota pengiring kekaisaran. Pada saat itulah Fan Weiran dan Ye Han menarik kembali kemampuan mistis mereka hampir bersamaan, dengan wajah sedikit pucat. Adegan terakhir yang mereka saksikan adalah seberkas cahaya pedang keemasan yang muncul dari bumi, tampak melesat dari selatan ke utara dan seketika membelah lautan awan hitam yang luas. Setelah itu, hanya gemuruh guntur yang terdengar di prefektur tersebut saat cahaya pedang menari-nari di antara lautan awan hitam, membawa serta secercah cahaya jimat yang sekilas. Ketika langit dan bumi akhirnya kembali hening, lautan awan hitam yang menyelimuti seluruh kota pendamping kekaisaran perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Di dalam penjara pemerintah yang terletak di kota pengiring kekaisaran, seberkas cahaya pedang aneh yang jauh lebih gelap daripada langit malam menembus tanah dan membentuk garis hitam yang sangat tipis dan panjang di langit, setelah itu dengan cepat melesat ke kejauhan. Seolah-olah dalam kesepahaman diam-diam, Ye Han, yang berdiri di paviliun di puncak Gunung Glasir Hitam, dan Fan Weiran, yang berdiri di Istana Naga di bawah Danau Bambu Hijau, mengeluarkan perintah serempak, memerintahkan murid-murid pasukan abadi mereka untuk bersiap bertarung memperebutkan harta karun yang berharga. Seperti tunas bambu yang tumbuh setelah hujan musim semi, ratusan bahkan ribuan orang bergegas mengejar garis hitam di langit. Ada para immortal resmi dari berbagai latar belakang, kultivator pengembara yang berusaha merebut harta karun, dan seniman bela diri dari dunia kultivasi yang biasanya bergantung pada pemurni ki. Setelah cahaya pedang hitam pekat melesat sejauh sekitar 50 km, seekor monyet kecil tiba-tiba muncul di jalur cahaya pedang dan menelannya ke dalam perutnya. Setelah itu, seorang kultivator tua menyembunyikan monyet kecil itu di dalam lengan bajunya sebelum berbalik dan melarikan diri. Pengejaran yang sengit dan pertempuran yang kacau pun terjadi. Hanya seorang kultivator biasa dari istana kapak hantu yang berlari kencang menuju kota pengiring kekaisaran. Termasuk tembok kota, semua bangunan yang lebih tinggi dari 21 meter di kota pengiring kekaisaran tampak seolah-olah telah dipenggal oleh satu tebasan pedang.
Pemuda yang mengenakan baju zirah putih salju itu melompat ke tembok kota yang telah hancur dan ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak langsung memasuki kota. Dia berjalan di sepanjang tembok kota dan mengelilingi seluruh kota sekali, dan apa yang dilihatnya adalah kuil dewa kota yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Banyak bangunan tinggi milik klan kaya juga telah runtuh ke tanah. Suara gaduh yang berisik terdengar di kota, termasuk teriakan memekakkan telinga dan ratapan keras dari banyak orang. Lampu menyala terang di hampir setiap rumah, dan sejak berdirinya kota pendamping kekaisaran, kemungkinan besar belum pernah ada satu malam pun ketika semua orang di kota menyalakan lilin dan lampu mereka secara serentak, terlepas dari seberapa kaya atau miskin mereka. Suasananya begitu terang sehingga hampir tampak seperti siang hari. Duyu mengertakkan giginya dan mengambil keputusan. Dia tidak berani terbang melintasi kota, jadi dia menarik kembali armor pembawa embun ilahinya dan menempatkan pelet armor di dalam lengan bajunya sebelum diam-diam melompat turun dari tembok kota. Dia juga tidak berani berjalan di sepanjang jalan utama, jadi dia sengaja menyusuri jalan-jalan kecil dan gang-gang sempit sambil berlari menuju kuil dewa kota. Saat ia melewati kota, terdengar suara tangisan anak-anak yang tak henti-hentinya, dan para wanita sibuk menghibur anak-anak sementara para pria mengumpat dan mengutuk. Sebagian besar penduduk lanjut usia membaca kitab suci dan bersujud kepada dewa-dewa di rumah, beberapa di antaranya memukul ikan kayu mereka jika mereka memilikinya. Sementara itu, beberapa preman yang berani mengintai dan berharap menemukan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan. Adapun keluarga-keluarga kaya, mereka mulai memasang jimat-jimat yang telah mereka beli dengan harga mahal dari kuil-kuil dan tempat-tempat ibadah Taois, tanpa mempedulikan apakah jimat-jimat itu berfungsi atau tidak, dan hanya fokus untuk memasangnya terlebih dahulu. Setelah tiba di jalan utama di luar kuil dewa kota, Duyu bergegas masuk ke dalam kuil, hanya untuk melihat sesosok makhluk berlumuran darah dan babak belur, yang tidak memiliki sepetak pun daging yang tidak terluka di tubuhnya. Ia berdiri diam dengan tangan bertumpu pada pedangnya. Duyu melirik pedang panjang yang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Namun, dia dengan marah menggelengkan kepalanya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Setelah itu dia menyatukan kedua telapak tangannya seperti berdoa dan berkata dengan lembut dengan ekspresi penuh tekad, "Tenanglah, senior, dan percayalah padaku kali ini saja. Ini bukan tempat untuk berlama-lama, jadi izinkan aku membawamu ke tempat yang lebih tenang dan terpencil." Setelah mengatakan itu, Duyu menunggu sejenak sebelum melanjutkan, karena senior tidak mengatakan apa-apa, aku anggap itu sebagai jawaban ya. Pada akhirnya, Duyu berjalan menghampiri orang yang berlumuran darah dan pedangnya. Dia baru saja akan berjongkok dan menggendong Chen Pingan di punggungnya. Namun, hal ini mengakibatkan dia gagal menyaksikan pemandangan yang bisa saja menghancurkan keberaniannya. Pria tua perkasa itu, yang saat ini hampir tidak menyerupai manusia, perlahan menolehkan kepalanya sedikit dan dengan halus menggerakkan jarinya. Jauh di langit, seorang kultivator asing yang melayang di udara ragu sejenak sebelum terbang menjauh. Duyu menepuk kepalanya karena menyadari sesuatu. Pedang senior yang perkasa itu menghalangi, jadi bagaimana mungkin dia bisa menggendong senior itu seperti ini? Duyu ingin dengan lembut membuka ikatan jari Chen Pingan, tetapi ia menyadari bahwa jari-jari itu sama sekali tidak bergerak. Ekspresi muram muncul di wajahnya saat ia berpikir cemas tentang apa yang harus dilakukannya. Jarinya dengan ringan menyentuh gagang pedang, dan ia tiba-tiba terlempar ke belakang dengan keras, jiwanya bergetar hebat. Ledakan rasa sakit seketika ini tidak kalah hebatnya dengan saat sesepuh perkasa itu memenjarakan jiwanya di kuil air abadi milik kepala kanal Peony Stream. Duyu berusaha bangkit, wajahnya pucat pasi saat ia batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Ia merentangkan tangannya, dan mendapati jari yang melukainya hampir langsung berubah menjadi arang. Namun, pedang itu tiba-tiba bergetar sendiri dan terlepas dari tangan sesepuh yang perkasa itu, terbang dengan anggun ke belakangnya dan kembali dengan ringan ke sarung pedang di punggungnya. Kultivator kuat yang melayang di langit dan terus menggunakan teknik pengamatan abadi untuk mengamati kejadian di reruntuhan kuil dewa kota menghela napas pelan, yang tampaknya dipenuhi rasa iba. Baru kemudian dia benar-benar pergi. Setelah semua itu, Duyu akhirnya mampu menggendong Chen Pingan yang berlumuran darah di punggungnya, dengan luka yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat di banyak tempat. Duyu seperti ayam tanpa kepala saat berjalan menyusuri gang-gang sempit dan melompat ke dinding kota yang hancur, dan pada akhirnya, ia berhasil menemukan sebuah halaman yang terbengkalai dan rusak setelah pencarian yang panjang dan sulit. Duyu mendobrak pintu sebuah ruangan kecil yang dipenuhi sarang laba-laba, dan awalnya ia berencana untuk membaringkan Chen Pingan yang berlumuran darah di atas ranjang. Namun, setelah melihat ranjang kayu yang berdebu dan rusak serta tanpa selimut, ia tidak punya pilihan selain menyeret kursi goyang yang lapuk dan dengan lembut membaringkan senior yang perkasa itu di atas kursi yang berderit protes. Duyu kini juga berlumuran darah, dan ia mengambil botol porselen lalu meletakkannya dengan ringan di samping kursi goyang.
Kemudian ia mundur beberapa langkah dan menyeka keringat di dahinya, sambil berkata, "Senior, saya takut mati, saya benar-benar sangat takut mati, jadi hanya ini yang bisa saya lakukan." Lalu dia tersenyum getir dan melanjutkan, "Jika senior tidak meninggal, tetapi aku ditangkap saat senior masih dalam masa pemulihan, maka aku akan tetap jujur mengungkapkan alamat tempat persembunyian ini kepada para penculikku." Orang yang duduk di kursi goyang kayu itu tetap diam tak bernyawa. Duyu menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan meninggalkan ruangan kecil itu, menutup pintu dengan tenang di belakangnya. Otaknya sudah seperti bubur saat itu. Awalnya, dia ingin melarikan diri dari kota pengiring kekaisaran secepat mungkin, dan baru memutuskan apa yang akan dilakukannya setelah kembali ke istana kapak hantu dan bertemu kembali dengan orang tuanya. Namun, dia langsung tersadar setelah meninggalkan ruangan kecil itu dan merasakan hembusan angin dingin. Tidak, dia jelas tidak bisa kembali ke istana kapak hantu sendirian. Tidak hanya itu, tetapi hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah membersihkan jejak darah yang terputus-putus. Ini demi menyelamatkan senior yang perkasa dan juga demi menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, kaki Duyu tidak lagi terasa lemas, dan dia mulai diam-diam mundur dan membersihkan darah. Sambil melakukan itu, Duyu mulai merenungkan bagaimana dia akan menghadapi situasi saat ini jika dia adalah senior yang perkasa. Setelah Duyu menutup pintu dan pergi, Chen Pingan, yang setengah mati terbaring lemas di kursi goyang kayu, perlahan membuka matanya yang sangat dalam sebelum perlahan menutupnya kembali. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, semua pejabat di kota pengiring kekaisaran, tanpa memandang pangkat mereka, dan semua penduduk kota, tanpa memandang kekayaan mereka, mulai sibuk membersihkan dengan perasaan cemas dan gelisah. Ketika warga secara bertahap mendengar tentang kejadian yang terjadi di kuil Dewa Kota tadi malam, sebuah desas-desus mulai menyebar, mengklaim bahwa Dewa Kota lah yang telah membantu mereka menghalangi lautan awan hitam misterius tadi malam, yang akhirnya menyebabkan seluruh kuil Dewa Kota menderita malapetaka besar. Setelah mengetahui hal ini, penduduk kota mulai berbondong-bondong menuju reruntuhan kuil Dewa Kota, mempersembahkan dupa dan bersujud sebagai tanda hormat di luar reruntuhan. Tak lama kemudian, semua toko dupa di jalan-jalan sekitarnya ludes terjual, dan bahkan terjadi banyak perkelahian kacau akibat orang-orang berebut dupa. Kuil Dewa Api juga mengalami kekacauan yang sama seperti kuil Dewa Kota. Tentu saja, kuil itu juga sudah menjadi puing-puing, dan patung dewa yang terbuat dari tanah liat yang dihormati di kuil itu telah jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. 2 hari kemudian, banyak wajah asing mulai muncul kembali di kota pengiring kekaisaran, dan sehari kemudian, pengawas prefektur kota yang sebelumnya diliputi kesedihan tidak lagi tampak berantakan seperti semut di wajan yang terbakar. Ada pancaran merah sehat di wajahnya saat dia memberi perintah, memerintahkan semua pejabat kecil untuk mencari seorang pemuda berbaju biru dengan labu anggur merah terang di pinggangnya. Setiap orang diberi potret pemuda itu, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang penjahat yang sangat kejam yang telah datang ke sini dari daerah luar. Semakin mereka melihat potret itu, semakin mereka percaya bahwa pemuda itu memang seorang penjahat yang jahat. Selain itu, kantor prefektur juga menawarkan hadiah besar untuk informasi apapun mengenai keberadaan penjahat ini, dengan 100 koin emas diberikan kepada siapapun yang memberikan informasi berharga. Jika seseorang dapat mengarahkan petugas ke tempat persembunyian penjahat tersebut, maka mereka bahkan dapat menerima rekomendasi dari pengawas prefektur dan menjadi pejabat berpangkat tinggi. Maka dari itu, bukan hanya para pejabat kecil yang menjelajahi kota untuk mencari pemuda berbaju biru itu. Sebaliknya, banyak klan kaya yang mengetahui seluk-beluk kota juga menganggap ini sebagai peluang menggiurkan untuk mendapatkan kekayaan, dengan banyak pelayan dan keturunan mereka berbondong-bondong menyusuri jalanan untuk mencari penjahat muda tersebut. Tidak hanya kota pengawal kekaisaran yang memburu Chen Pingan, tetapi semua kota prefektur dan provinsi di sekitarnya juga mengerahkan seluruh upaya untuk memburu penjahat yang disebut-sebut itu. Suatu hari berlalu, dan seluruh penduduk kota pengiring kekaisaran menyadari keanehan dari kejadian tersebut. Banyak lagi makhluk abadi legendaris muncul di atas kota, melayang di langit dan menunggangi kabut dan awan. Begitu melihat para makhluk abadi ini, semua orang di kota akan berlutut dan bersujud tanpa memandang usia, laki-laki maupun perempuan. Namun, pada malam itu, seorang pria berjanggut lebat yang tampak seperti patung dewa dari tanah liat tiba-tiba muncul dari kuil Dewa Api, menjulang puluhan meter ke udara. Ia mengandalkan persembahan dupa yang sangat tulus yang telah diperolehnya beberapa hari yang lalu untuk secara paksa memanggil semburan energi terakhir, memanggil tubuh aslinya saat tubuh dewanya berada di ambang kehancuran dan dengan lantang menggambarkan perbuatan baik dari pendekar pedang abadi itu. Pendekar pedang abadi itu jelas tidak berusaha untuk mencelakai kuil Dewa Kota, dan dia jelas bukan penjahat dari luar yang telah membawa malapetaka ke kota. Kata-kata panik Dewa Api itu seketika menyebar ke seluruh kota.
Warga saling bertukar pandangan bingung, sementara kepala prefektur merasa marah dan malu saat berdiri di dalam kantor prefektur. Namun, sebelum dia sempat berkata apapun, sebuah harta karun abadi terbang dari tempat yang sangat jauh dan menghantam dengan keras dewa di kuil Dewa Api. Dewa Api berjanggut lebat itu seketika hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang menyebar ke sekitarnya. Meskipun demikian, harta karun abadi itu tak kenal ampun dan langsung memusnahkan seluruh kuil Dewa Api. Malam tiba, dan seorang pemuda yang mengenakan jubah putih salju dan membawa labu anggur merah terang di pinggangnya berjalan menuju kediaman hantu yang terbengkalai, masuk ke dalam dan menutup pintu di belakangnya. Malam tiba, dan dia memegang kipas bambu di satu tangan sambil duduk di puncak atap, mengagumi bulan sambil minum. Pada akhirnya, tanpa diduga, dia menjadi mabuk, berbaring di atap dan langsung tertidur lelap. Selain agak pucat, pemuda ini benar-benar tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain di mata penduduk kota pendamping kekaisaran. Setelah dia muncul, hampir semua ahli pemurnian ki di kota itu diam-diam mundur seperti air pasang yang surut. Hal ini terjadi karena dua kultivator tidak mau menyerah dan mendekati kediaman hantu tersebut pada larut malam. Namun, dua titik cahaya pedang menembus kepala mereka tepat saat mereka mendekati dinding halaman, membunuh mereka di tempat. Setelah itu, Chen Pingan mengunjungi kuil Dewa Api dan mempersembahkan 3 batang dupa, kemudian kembali ke kediaman hantu yang menyeramkan itu. Pada hari itu, seorang pengunjung yang sangat menarik perhatian muncul di kediaman berhantu tersebut. Dia tak lain adalah Duyu dari Istana Kapak Hantu. Di halaman kediaman yang angker itu, pendekar pedang abadi berbaju putih duduk di bangku kecil sementara Duyu berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara sedih, "Senior, aku benar-benar akan mati kali ini. Mengapa senior bersikeras menahanku di sini? Aku hanya datang ke sini untuk memeriksa keselamatan senior." Chen Pingan mengayunkan kipas bambunya perlahan ke depan dan ke belakang, dan Duyu merasa senyum di wajah Chen Pingan agak aneh dan asing ketika yang terakhir berkata perlahan, "Tidak, kau benar-benar akan mati jika aku mengizinkanmu pergi hari ini." Di dalam istana naga di dasar danau bambu hijau, penguasa kota Yehan dari kota Yellow Axe secara mengejutkan duduk berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Fan Weiran dari alam abadi Treasure Basin. Dua kekuatan abadi dan pasukan bawahan mereka berdiri di kiri dan kanan berdasarkan kesetiaan, dan mereka berdiri sesuai urutan kekuatan pasukan abadi mereka dan kemudian basis kultivasi masing-masing orang. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak kultivator abadi berkumpul di Istana Naga. Penguasa Danau Yinho juga tidak duduk di singgasana naganya di atas platform, melainkan duduk dengan malas di tangga menuju singgasana. Dengan cara ini, tampak seolah-olah ketiga kekuatan tersebut berada pada kedudukan yang setara. Yan King dan Helu masing-masing duduk di samping Fan Weiran dan Yehan. Kedua kekuatan abadi itu telah mencapai kesepakatan mengenai satu hal. Karena harta karun berharga itu telah direbut oleh kaki tangan pendekar pedang abadi bermarga Chen, dan pendekar pedang abadi itu menderita luka parah akibat kesengsaraan surgawi, yang memaksanya untuk tinggal di kota pengawal kekaisaran untuk memulihkan diri, tidak ada alasan untuk membiarkannya meninggalkan negara layar perak hidup-hidup. Hasil yang paling menguntungkan adalah membunuhnya langsung di kota pengawal kekaisaran. Menurut penjelasan Raja Danau Yinho, pendekar pedang abadi ini memiliki banyak harta berharga lainnya selain pedang abadi di punggungnya. Bahkan, setiap orang yang berpartisipasi dalam perburuan dan eksekusi pendekar pedang abadi ini dapat menerima bagian yang adil dari harta karun tersebut. Fan Weiran tersenyum dingin dan bertanya, "Lalu siapa yang harus kita kirim untuk mengukur kekuatan orang ini?" Dua orang sampah tingkat 5 bawah yang mati kebingungan jelas tidak mampu melakukannya. "Tuan Kota Ye, kota Kapak Kuning Anda memiliki banyak murid, jadi bagaimana kalau Anda mengirim beberapa orang?" Para kultivator di pihak Yehan mulai memukul meja dan memaki Fan Weiran dengan marah. Setelah menghadapi banyak lika-liku selama pengejaran mereka terhadap kultivator tua yang monyet kecilnya telah menelan harta karun berharga, baik kota Yellow Axe maupun alam abadi Treasure Basin telah menderita banyak korban jiwa. Helu tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, "Para kultivator dengan tingkat kultivasi rendah dan bahkan para seniman bela diri yang lebih rendah lagi sama sekali tidak akan mampu mengukur kekuatan sebenarnya orang ini. Sebenarnya, aku merasa bahkan aku sendiri pun belum tentu berhasil jika aku pergi." Duduk di tangga menuju platform di tengah istana, penguasa Danau Yinho tersenyum dan berkata, "Orang itu licik, penuh tipu daya, dan kejam, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Kalian semua telah melihat betapa menyedihkannya keadaan di Danau Bambu Hijau sekarang, jadi izinkan saya mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini terlebih dahulu. Saya hanya memberi kalian ruang untuk bertemu dan membahas masalah, jadi tolong jangan pergi mencari-cari kesalahan dan kembali dengan luka. Jika dia masih memiliki cukup kekuatan dan mengejar kalian ke istana naga saya, maka dua kekuatan abadi kalian dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi saya pasti akan tamat saat itu."
Helu menggunakan seruling bambu di tangannya untuk mengetuk telapak tangannya dengan ringan sambil mengusulkan, bagaimana kalau kita membunuh Duyu jika kita benar-benar ingin mengukur kekuatan orang ini. Ini bukan hanya sederhana tetapi juga sangat efektif. Setelah kita membunuh Duyu, kita bisa membuang mayatnya keluar kota pengawal kekaisaran, dan kedua pasukan abadi kita dapat untuk sementara mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja sama untuk menyiapkan formasi abadi sebelumnya. Dengan begitu, kita hanya perlu duduk santai dan menyaksikan dia menyerbu langsung ke dalam jebakan. Van Weiran memukul meja di depannya dan berseru sambil tertawa terbahak-bahak, "Anak muda, kau tidak pernah terlihat lebih tampan dari sekarang. Kami akan mengikuti rencanamu." Lalu dia mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Bagaimana menurut Anda, Tuan Kota Ye?" Ye Han tersenyum tipis dan mengangguk sebagai jawaban. Tatapan Yan Qing tertunduk, dengan bulu matanya sedikit bergetar. Malam itu, semua orang di dalam istana naga di dasar danau bambu hijau saling bertukar pandangan bingung saat mendengar berita terbaru. Ekspresi Helu sangat muram. Raja Danau Yin Ho tak sanggup lagi menahan tawanya. Dia khawatir apakah perannya saat ini sebagai penengah antara dua kekuatan abadi akan berakhir dengan bencana, dan dia berdoa agar dia tidak mengikuti jejak para penguasa kanal dan dewa sungai yang hampir semuanya telah mati. Dia juga tidak ingin istana naganya hancur oleh satu tebasan pedang. Luka parah membutuhkan 100 hari untuk sembuh, dan ini berlaku untuk manusia biasa. Karena itu, keadaan akan jauh lebih merepotkan bagi kultivator seperti kita. Karena kultivator pedang itu menderita luka yang sangat parah, bagaimana kalau kita menenangkan diri dan merencanakan semuanya dengan perlahan dan hati-hati? Saran Ye Han dengan suara pelan. Tahun sudah hampir berakhir, namun tidak ada suasana sukacita atau perayaan di kota pendamping kekaisaran. Orang-orang tampak murung dan sedih saat mengunjungi teman dan keluarga, mengeluh dan menggerutu tentang situasi buruk yang mereka alami. Dengan demikian, mereka yang awalnya tidak merasa terlalu frustrasi dan kesal mulai merasa semakin kesal juga. Di kediaman berhantu itu, beberapa wajah asing yang berpakaian seperti penduduk biasa kota itu secara bertahap mulai muncul. Setelah itu, semakin banyak orang-orang ini tiba di kota dan berkumpul di dekat kediaman berhantu tersebut. Seiring waktu berlalu, penduduk asli kota itu pun mulai berkumpul di sekitar rumah hantu tersebut, menunjuk ke arahnya dan berbicara pelan di antara mereka sendiri. Ketika seorang anak melempari batu ke rumah hantu itu dan dengan marah meneriakkan kutukan kepadanya, seolah-olah bendungan emosi akhirnya jebol. Terjadi diskusi yang sengit di antara warga kota, dengan sebagian besar orang mengeluh karena ketidakpuasan. Pada akhirnya, orang-orang mulai merasakan rasa kesal dan marah yang tulus terhadap situasi tersebut. Mereka mengeluh tentang pendekar pedang abadi itu, mempertanyakan mengapa dia membiarkan begitu banyak kekayaan dan infrastruktur kota dihancurkan padahal dia adalah orang yang sangat kuat. Duyu hampir meledak karena marah saat berdiri di dekat tembok halaman dan mendengarkan hinaan orang-orang. Ia melangkah mendekat ke sisi sesepuh yang perkasa itu dan duduk di bangku kecil, mengepalkan tangannya sambil berkata dengan suara kesal, "Senior, jika ini terus berlanjut, orang-orang bahkan akan mulai melempar kotoran ke dinding halaman, apalagi batu. Apakah Anda benar-benar tidak ingin saya keluar untuk mengatasi situasi ini?" Pemuda berbaju putih itu berbaring di kursi bambu, mengayunkan kipas bambunya perlahan ke depan dan ke belakang sambil bertanya dengan senyum tipis, "Hari apa ini?" Adapun pedang panjang di dalam sarungnya, Chen Pingan dengan santai melemparkannya ke samping kursi bambu. Pria tua yang perkasa ini benar-benar sangat santai, dan dia sendiri yang membuat kursi bambu ini setelah menebang beberapa bambu segar dari kebun bambu. Selain itu, setelah berinteraksi dengan Chen Pingan dalam waktu yang cukup lama, ia memiliki firasat yang mengganggu bahwa senior yang hebat ini entah bagaimana berbeda dari sebelumnya, meskipun tidak bisa dikatakan bahwa ia sepenuhnya berbeda sejak awal. Setelah mendengar pertanyaan Chen Pingan, Duyu ragu sejenak sebelum menghitung dengan jarinya dan menjawab, "Senior, hari ini tanggal 2 dari 2. Chen Pingan tiba-tiba duduk tegak, menutup kipas lipatnya sambil berdiri dan berkomentar dengan senyum tipis dan mata menyipit, "Hari ini hari yang baik."